Ada tanggapan menarik dari mantan Presiden Jokowi terkait dengan mega korupsi di Pertamina. Apapun namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak terkait branding. Ya kalau ada kecurigaan itu dikebuk dulu. Merasa salah nggak sih? Salah nggak sih Pak? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Iya, Presiden kan ngurusi semua hal di Indonesia ini. Jangankan Presiden, Menteri BUMN sendiri juga tidak tahu kan, padahal yang diurusin hanya BUMN. Ya walaupun kita tahu BUMN tidak hanya Pertamina kan, ada Telkom, PLN, KI dan lain sebagainya, banyak sekali gitu. Nah artinya apa, kalau Pak Jokowi tidak tahu, artinya laporan-laporan yang selama ini datang kepada Pak Jokowi adalah laporan asal babak sedang, atau barangkali tidak ada laporan persoalan sama sekali, sehingga baru terungkap hari ini. Ya, persoalan detail kan tidak mungkin Presiden yang nanganin, ya tentu di internal manajemen BUMN Pertamina kan gitu. Nah di Pertamina kan juga berjenjang kan, sesuai dengan level jabatannya masing-masing. Yang mestinya sekali lagi harus tahu adalah komisarisnya, komutnya, karena pengawas gitu loh, yang punya otoritas mengawasi, mengevaluasi, menegur ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah ini komutnya selama ini kan tidak memberikan laporan tersebut kepada yang berwenang terkait dengan korupsi yang terjadi sejak 2018 sampai 2023 itu. Di situ Ahok masih ada. Maaf, ini bukan persoalan like and dislike Ahok loh, tapi faktanya Ahok ketika itu adalah komutnya. Nah, ketika Ahok saja tidak tahu ada korupsi begitu besar, ya faktanya kan tidak melaporkan. Faktanya tidak melaporkan itu kepada yang berwenang ataupun kepada Menteri BUMN-nya. Laporan detail ya, bukan persoalan kebobrokan direksi, ecek-ecek yang tidak di follow up dengan tindakan hukum. Kita anggap tidak tahu. Tapi seandainya aku merasa tahu tentang kasus korupsi yang hari ini terjadi dan membuat 9 orang termasuk beberapa jajaran direksinya ditahan oleh Kejaksaan Agung, seandainya Ahok tahu, sekali lagi Ahok bertanggung jawab, berarti menyembunyikan apa yang dia tahu tentang pelanggaran hukum mega besar itu. Nah, jadi sudahlah bahwa suara-suara Adi Jokowi yang bertanggung jawab, ya secara umum ya ketika itu adalah masa pemerintahnya Pak Jokowi. Tapi persoalan detail begini kan, sebelum ke Jokowi harus turun dulu ke Menteri BUMN. Menteri BUMN turun dulu ke direktur Pertamina. Di Pertamina ada komisaris. Komisaris ada komut. Nah, komisaris tugasnya apa? Pengawasan. Artinya pengawasan yang selama ini terjadi di BUMN Pertamina nggak beres gitu loh. Nggak berhasil mengawasinya. Ada pelanggaran begitu besar, begitu dahsyat, ternyata baru terungkap sekarang. Kenapa pada masanya Ahok tidak diungkap? Artinya Ahok pun tidak becus mengawasi secara detail gitu ya. Sekali lagi, faktanya nggak dilaporkan sama Ahok. Iya nggak dilaporkan, faktanya baru terungkap sekarang. Kecuali Ahok sanggup menunjukkan bukti berkas, bahwa ini dulu saya pernah melaporkan kasus ini buktinya nih. Saya laporkan tanggal sekian,
yang saya laporkan nama ini kepada siapa lapornya? Kepada presiden atau kepada menteri BUMN atau ke siapa? Kalau pernah melaporkan itu dia lepas tanggung jawab. Saya sudah ngelaporin tapi nggak ditindaklanjuti. Gitu. Atau mungkin melaporkan kepada kejaksaan atau kepada KPK. Seandainya sudah punya data laporan itu, baru dia ngomong keluar-keluar sekarang hari ini boleh. Tapi kalau belum pernah melaporkan itu semua dan merasa tahu sekarang keluar-keluar, itu namanya memang mau sok cuci baju. Ingin lepas dari tanggung jawab. Nggak bisa dong. Ini belum persoalan terlibat atau tidak loh ya. Ini baru pada persoalan tanggung jawab sebagai seorang komisaris utama. Nah, persoalan terlibat atau tidak itu urusan lain saya kira, tergantung data-data, fakta-fakta, keterangan-keterangan, saksi-saksi yang lain. Ketika misalkan Ahok ikut makan uang itulah, itu urusan beda, itu adalah tanggung jawab hukum. Tapi ini adalah persoalan tanggung jawab sebagai komisaris utama dulu. Nah, kita belum mendengar ini. Kita belum mendengar dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Apakah pernah Ahok melaporkan hasil pengawasannya tentang fenomena kerugian negara hampir 1.000 triliun ini di jajaran anak perusahaan Pertamina ini? Nah, itu. Makanya sekali lagi kalau Ahok pernah membuat laporan tentang penyimpangan itu, kok kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN, nah, baru kita kejar Menteri BUMN-nya. Mengapa tidak ditindaklanjuti? Seandainya laporan resmi sudah dilayangkan. Tapi kalau baru ngomong dugaan laporan yang tidak jelas ya nggak bisa dong. Nah, sekarang kan beberapa nama penting sedang terus dikejar, sedang terus ditindak, diperiksa di Kejaksaan Agung. Tinggal nanti siapa-siapa saja yang menerima uang dari hampir 1.000 triliun itu, siapapun yang ikut terima. Seandainya Erick Thohir ikut terima, seandainya Ahok ikut terima, legislator penting ikut terima, ya sikat aja semuanya. Ya, seandainya Erick Thohir ikut terima, ya sikat. Karena korupsi besar ini tidak bisa diampuni. Tidak bisa membeda-bedakan, tidak boleh pandang bulu. Siapapun ya terlibat dalam mega korupsi ini harus ditindak. Nah, makanya sebelum kita ngomong pecat Erick Thohir, polisikan, seret, periksa Ahok dan lain sebagainya. Dalam konteks itu ya melihat perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari para tersangka sebelumnya. Tapi dalam konteks tanggung jawab secara manajemennya tadi, dari direktur utama di anak perusahaan Pertamina ini, Patra Niaga ini, larinya siapa di atas itu ya? Komisaris utama. Komisaris utama dalam konteks pengawasan. Kalau ternyata ketika menjalankan tugasnya Ahok, merasa tidak tahu, tidak pernah dilapori itu, ya berarti dia kecolongan kan begitu, pengawasannya tidak berhasil, pengawasannya tidak sukses. Tapi kalau seandainya tahu sebagaimana yang dia pernah ngomong beberapa hari yang lalu, saya tahu datanya semua, tinggal persoalan rezim mau ngurus apa enggak, dia malah harus kejar. Kalau tahu kenapa enggak lapor gitu. Nah, persoalan rezim mau menindaklanjuti atau enggak itu bukan tanggung jawabmu Mas Ahok, itu tanggung jawabnya rezim. Ketika sampean betul-betul ketika itu sudah melaporkan. Tapi kalau ngomongnya hari ini itu namanya ingin bersih-bersih diri, ingin melempar tanggung jawab. Nah, gitu dong. Baik, itu saja saya kira.